Deformasi. Oke, di pelajaran biologi kan kita sudah diajari ya pemodelan geometrik gitu. Jadi pemodelan geometrik ini menggunakan metode generalisasi memberikan gambaran pendekatan yang digunakan pada area terdeformasi ini gitu ya. Berarti Anda membayangkan nih suatu kawasan dia akan terdeformnya itu seperti apa begitu. Suatu kawasan dia daerahnya kurang stabil, ada titik-titik pantaunya ya, udah membayangkan gitu. Anda kan bingung ya, ini ada translasi tok apa regangan aja, apa rotasi aja begitu. Nah, ini kita mau masuk ke sana. Teori ini dulu yang menyebutkan adalah Chen, itu adalah apabila suatu area dilengkupi oleh survei deformasi, maka area tersebut dianggap sebagai area deformasi yang tidak kontinu ini. Nah, setiap area yang tidak kontinu ini dapat dibagi-bagi menjadi baba area kontinu. Setiap area yang deformasi kontinu ini bisa mengalami pergerakan relatif, bisa rotasi, bisa perubahan bentuk serta dimensinya bisa. Tuh. Sekarang kita menganggap seolah-olah kawasan yang kita batasi itu misalnya terdiri translasi gitu ya. Nah, ini Anda sudah membayangkan bahwa suatu deformasi itu pasti akan ada dua koordinat. Oke ya, kala satu dan kala dua. Kalau Anda tidak punya dua koordinat, wes raiso. Kalau kita ngomong daerah kita itu hanya mengenal model transaksi, maka menjelaskan mengenai pergerakan suatu titik itu berarti blok B relatif terhadap blok A yang lebih stabil. Otomatis ya, kalau kita bicara apa namanya pergerakan untuk kawasan titik A ini, nilainya nol untuk titik A itu sebagai titik referensi ya. Kemudian titik Y-nya juga titik referensinya sama dengan nol dan DZ-nya nol. Namun demikian di titik yang kita amati itu titik B gitu ya. Ini berarti ada translasi ke arah X. Ini saya notasikan arah A0, kemudian B0 dan C0. Oh, Bu, berarti oke, saya akan gambarkan sih. Bullet. Jadi seolah-olah ini oh, kok anu ya? Hmm, saya matiin dulu, matiin dulu. Saya pakai yang open with micro edge. Nah, ini. Nah, ini tulisan saya bisa dikenal ya. Ini seolah-olah ada suatu kawasan blok gitu. Ini blok A gitu. Dan ini ada blok B gitu. Berarti ada gerakan translasinya loh. Translasinya itu ke arah X-nya A0 terhadap Y-nya itu B0 dan C-nya adalah C0. Z-nya adalah C0. Oke. Artinya apa? Oh, parameter deformasinya itu hanya translasi saja. Ini bisa anu ya. Iki jatuh sapa iki? Ora ketok po. Oh, tidak terlihat. Stop share dulu. Share screen. Nih. Jadi artinya apa? Oh, di kawasan itu hanya ada translasi ke arah X, translasi ke arah
Y dan ke arah Z gitu. Berarti parameter deformasinya hanya translasi. Nah, apabila ini model yang kedua adalah regangan dan rotasi. Model ini menyajikan regangan yang homogen pada seluruh blok deformasi tanpa ada diskontinuitas. Berarti ini ada parameter regangan dan ada parameter rotasi. Ini dx dy-nya komponennya ada nih. Kita harus mencari parameternya ini gitu. Di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3 ini disubstitusikan dengan A1 itu regangan ke arah X, A2 regangan geser ini, A3 regangan ini, dan B-nya. Karena tadi kan rotasi dan regangan gitu ya. Ini ada regangan, ini ada rotasi. Maka hasil substitusi ini persamaannya menjadi ini. Artinya bahwa parameter deformasi kalau Anda itu kawasannya meregang dan juga ada rotasinya, maka parameternya itu ada harus dapat parameter regangan geser ya, karena regangan ya, regangan XY, YX dan YZ itu regangan geser gitu ya. Kemudian kalau regangan normal itu ke arah XX, YY dan ZZ. Oke, ini semuanya parameternya ada gitu. Nih. Rotasi XY juga ada, XZ juga ada, yang JZ sudah ada. Nah, sekarang ini kalau ada translasi, regangan dan rotasi ini, model ini menyajikan area terdeformasi dengan satu diskontinuitas antara blok A dan blok B gitu. Kedua blok ini memiliki perbedaan deformasi linear yang bergerak relatif terhadap blok B terhadap blok A. Nah, ini menjadi lebih kompleks lagi. Ada translasinya. Berarti ini loh, ada translasinya ini gitu. Dari substitusi tadi seperti yang saya sebutkan di atas ini, maka ini persamaannya menjadi ini. Berarti inilah paling komplit model deformasi suatu kawasan. Artinya ada translasi tiga, rotasi tiga, dan regangan enam. Kenapa enam? Gesernya tiga, normalnya tiga. X, YZ, XY, XZ, YZ, rotasinya XY, YZ, ZZ, translasinya terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Terus artinya gimana nih gitu? Nah, gampang banget nih. Ini kan DX, DY, DZ itu kan pergerakan toh. Pergerakan pergerakannya kawasan itu terdiri parameternya tadi ini. Kalau ini yang komplit gitu. Kalau translasi ya hanya ini saja gitu. Persamaannya hanya ini aja, nek translasi. Nek regangan dan rotasi ini. Nah, Bu, boleh nggak Bu kalau saya nanti regangan sama translasi aja? Boleh. Jadi Anda yang jadikan patokan ini gitu ya, yang komplit ini, kalau nanti hanya translasi dan regangan ya, yang ada parameter rotasinya dibuang gitu. Kalau pengennya translasi dan rotasi, ya yang regangan dihapus gitu. Ini artinya apa toh Bu gitu?
Artinya begini, pada saat kita melakukan pemodelan deformasi, itu harus bisa ngerti translasinya gimana, rotasinya gimana, regangannya gimana dari dua koordinat titik di dua kala gitu. Ini kan dx, dy, dz ini kan koordinat suatu titik gitu. Dari dua kala. Nah, ini kalau ini nanti saya jangan polinomial juga jangan gitu ya. Artinya kuncinya asalkan Anda punya suatu koordinat titik pantau gitu ya. Titik pantau, ini titik pantau dan dua kala Anda bisa mencari parameter deformasinya. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, Bu, berapa minimum jumlah titik pantaunya? Tergantung jumlah parameter yang dicari. Kalau hanya translasi tiga, ya minimum 4 titik cukup. Ini yang konsep perataan yang harus Anda pegang bahwa jumlah, sorry, 2 titik cukup, sorry, 2 titik cukup. Kalau translasi saja. Kenapa, Bu? Satu titik pantau kan X, Y, Z, ya. Ini kan tiga. Kalau Anda mau hanya cari parameter tiga, gitu, nek satu titik saja kan nggak bisa hitung perataan. Harus ada ukuran lebih. Jadi ada 2 titik pantau, Anda bisa nyari translasinya. Oke, Bu, saya pengen translasi dan rotasi gitu. Translasinya tiga, rotasinya tiga. Lah, Anda minimum harus 3 titik pantau. Bu, kok kalau dua saja nggak cukup, Bu? Kan kalau dua saja jumlahnya translasi dan rotasi sama 6 gitu. Harus ada ukuran lebih gitu. Kemudian kalau ada regangan, nah regangan cacahnya 6. 6 itu 2 titik. Berarti kalau Anda komplit, komplit ya, komplit, ada regangan, ada rotasi, ada translasi, itu minimum 6 titik pantau. Kan tiga rotasi, rotasi, tiga translasi, enam, enam apa? 6 regangan ya. Ini berarti kan 12. 5 cukup, 5 cukup. Kalau 12 ini kan 4 titik ya. 4 titik. Kenapa? Karena satu titik kan X, Y, Z. Ya, harus ada ukuran lebih. Berarti 5 titik itu Anda bisa dapatkan nilai 3 rotasi, 3 translasi, dan 6, 6 apa kuwi regangan. Gampang banget ya, Mbak, perataan ya. Perataannya ya mudah aja. Ini adalah koordinat kala, linearisasi gitu ya. Dilinearisasi, ya biasa ya. eh, eh, V sama dengan AX plus F itu. Nah, ini seolah-olah F-nya ini, dx, dy, dz-nya ini minus toh. Parameternya A-nya ini, translasi rotasi, X-nya adalah nilai koordinat X kala 1. Karena dia akan menggeser kan, gitu. Nah, ini model deformasi merupakan kombinasi antara model sederhana atau model yang kompleks. Model ini dirumuskan dengan pergerakan tidak linear menggunakan persamaan polinomial. Nah, ini kalau polinomial juga bisa nih. Polinomial itu kan ini polinomial order linearnya ini gitu. Kemudian kalau apa namanya, kalau ini derajat 2 gitu ya. Nah, nah ini adalah Anda bisa menghitung translasinya juga, regangan normalnya juga, regangan gesernya juga, dan oh ini rotasi, salah ini regangan geser, dan ini rotasinya gitu ya. Penggunaan orde pada perataan eh, persamaan polinomial disesuaikan dengan jumlah minimum titik yang harus dipenuhi.
Penggunaan polimer orde 2 dan orde yang lebih tinggi dimungkinkan apabila jumlah titik minimumnya terpenuhi. Penggunaan polinomial orde tinggi memungkinkan diperoleh nilai parameter yang lebih teliti apabila digunakan polinomial orde satu atau linear. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan kerancuan apabila nilai parameternya semakin teliti, tidak memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai aspek fisiknya. Interpretasi menggunakan orde tinggi menyulitkan dalam proses memahami fenomena yang terjadi. Ini bertentangan dengan prinsip pemodelan deformasi, di mana dalam menentukan model deformasi yang sesuai harus memilih model yang paling sederhana. Selain permasalahan yang menyulitkan tersebut, gitu ya, penggunaan orde tinggi memiliki kekurangan lainnya yaitu kestabilan numerisnya. Oke, sebentar ini nanti. Oke, nah saya akan memberikan satu contoh dulu gitu ya. Saya stop share, stop atau dari sini aja deh, nggak usah stop share. Nah, yang sederhana aja ini. Oke, ini saya ngitung ini sekarang. Saya punya suatu kawasan terdeformasi yang saya akan cari adalah nilai regangan dan rotasi. Berarti kan parameternya berapa? 9. Kenapa 9? Regangannya 6, regangan dan rotasinya 3. Oke. Jadi ini minimum ada 4 titik ya, gitu. Kenapa 3? Nggak bisa kalau 3 itu pas. Berarti ya udah ini. DX1, DY1, DX, DZ, DZ1. Ini untuk satu titik. Ke bawah lagi. DX2, DY2, DZ2 sampai DZ4. Oke. Terus persamaannya gimana? Persamaannya adalah ini. EX, X titik satu kala satu. Nih, tambah EYY, Y, XY. XY Y kala titik satu kala satu. Tak tulis ini ya. Ini kala satu, kala satu, kala satu, kala satu, kala satu untuk titik satu. Ini kala satu titik satu, 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 kala satu titik satu. Ini satu juga. Ini untuk satu titik ya. Lah, terus ini. Kalau ini nanti Anda ganti titik dua. Kalau yang tiga Anda ganti titik tiga dikala satu semua gitu. Nah, masuk ke perataannya. V sama dengan AX plus F gitu. Berarti dimensinya ini nanti adalah 3 kali 4, 12. Kenapa? Karena 4 titik dimensinya. Kemudian untuk matrik A-nya adalah 12 kali 9. Kenapa 9? Karena ini 9 regangan dan 3 rotasi ini. Dan X-nya 1, ini 12 satu. Ini adalah main DX1, DY1, DZ1 dapat dari nilai pengurangan koordinat kala satu kurangi kala 2. Kemudian X-nya 9 ya urutannya Anda nanti linearisasinya urutannya adalah X, X dulu. Dan terserah aja nih. Mau yang geser dulu, apa yang normal dulu, terserah gitu. Ini misalnya ini X, X-nya kan 91. X, Y, E, Y. X, E, X, Y, X, Y, Z. Kemudian rotasi X, Y.
rotasi Y, Z, rotasi ZY. Nah, ini adalah X-nya. Lah, nanti linearisasinya kalau diturunkan terhadap X11 ya, X1 ini matriknya adalah X11 diturunkan terhadap EYY nggak ada ya nol. Terhadap EZZ ada nggak ada nol. XY, XY ini ada, oh Y1 aksen terhadap. Nah, inilah cara penyelesaiannya nanti dengan hitung perataan parameter. Intinya kalau matrik A-nya sudah ketemu, F-nya udah temu ya, Anda pasti akan bisa menghitung parameter regangannya itu. Oke, sampai di sini ada yang tanya belum? Enggak, enggak jelas apa kurang paham atau apa? Nah, lanjut. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, saya kemarin sudah pernah cerita bahwa salah satu apa namanya untuk menganalisis suatu deformasi ini adalah dengan uji parameter gangan. Uji parameter gangan ini merupakan salah satu metode untuk melakukan analisis deformasi. Uji ini memanfaatkan analisis regangan untuk menggantikan kelemahan dari uji global menggunakan distribusi F. Uji parameter terdiri atas dua, yaitu global kongruensi dan uji similaritas. Tapi saya takutnya ini anu ya, urung masuk enak. Ini nanti untuk anu aja hari Jumat aku ke yang satu dulu. Nanti terlalu anu dulu ya, sebentar. Tak, sing satu lagi sih. Nih, sebentar. Ini dulu aja, sing sederhana dulu nanti takutnya open with. Oke. Konsep sederhananya begini, nih, saya punya 5 titik nih ya, punya 5 titik. Komponennya adalah X, Y, Z. Skala 1 ada koordinat dan tahun 2003 adalah ada koordinatnya. Intinya apa? Kalau Anda punya koordinat dan simangan baku beres masalah deformasi di dua kala. Yang sulit adalah pergeserannya itu deformasi po enggak toh gitu. Ini loh kita lihat nih. Ini kan 824 ini 829 gitu ya. Ini kan sebenarnya ada gerakan 0,0005 meter kan. Berarti berapa senti itu? 5 senti ya? Nah itu deformasi po bukan? Padahal Anda dulu pada waktu belajar statistik itu, suatu nilai itu boleh beda, tapi secara statistik masih dianggap sama gitu. Itu di uji statistik pas pelajaran statistik itu. Nah, begini, pergerakan vertikal. Jadi saya ini
pergerakan 5 titik pasut beserta simaan baku. Berarti ini 5 titik pasut ini vertikalnya saja. Kok vertikalnya rata? Oh, tapi kok enggak? Sorry. Berarti yang dicari adalah anu ya, Z-nya aja ya, karena vertikal ya, gitu ya. Vertikal berarti ini tidak tiga dimensi tapi satu dimensi nih kalau vertikal. Itu yang pertama. Kalau yang kedua pergerakan horizontal. Oke, kita selesaikan yuk gitu. Berarti kalau pergerakan vertikal itu ada 5 titik kan tadi. Pergerakannya adalah X kala 2 dikalangi satu terserah tapi itu harga mutlak gitu ya. Kemudian ini adalah nilai simpangan baku pergerakannya. Ini saya sudah jelaskan di kelas waktu kita ketemu dengan perambatan kesalahan. Hipotesisnya adalah bahwa H0-nya tidak ada gerakan. Kemudian hipotesis tandingannya adalah ada gerakan. Anda ini gunakan nanti uji T. T itu rumusnya adalah dz dibagi simpangan baku dz. Oke, kita lihat nilai tabelnya. Jadi T hitungnya, T hitungnya adalah T, T apa? T hitungnya sama dengan dz, dz gitu. dz per simaan baku dz. Karena Anda pakai 5, kemudian berarti nilai T-nya adalah N-1, 1 min alfanya. Misalnya 95% ya. Boleh I, alfa per 2 ini piro gitu. Alfa per 2, berapa dicari tabel. Kalau dia lebih kecil berarti dia belum terdeformasi vertikal. Kalau lebih besar berarti sudah terdeformasi vertikal. Oke. Kemudian kalau horizontal itu berarti Anda nyari jarak horizontalnya dulu dari dua titik ini gitu ya. Ini XY, ini XY, Anda cari gerakannya gitu. Sampai 5 titik. Hipotesisnya adalah H0 horizontalnya bergerak dan ini tidak bergerak. Oke. Kalau lebih kecil berarti tidak deformasi, kalau lebih besar terdeformasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Paham belum nih? Halo? Gak ada, Bu. Ada ya? Jadi nek disuruh nggarap bisa ya? Oke. Oke. Nah, kalau arah ini kemarin hati-hati perhatikan kuadrannya. Jadi gerakannya ke arah mana toh gitu. Kalau besar pergerakan horizontalnya ini, kalau ini arah horizontalnya. Nih uji masing-masing kon. Kalau saya minta uji masing-masing komponen gitu, berarti untuk X-nya diuji sendiri, untuk Y-nya diuji sendiri, dan untuk Z-nya diuji sendiri sampai 5 titik. Berarti ada 15 gitu. 15 kali 3 gitu ya. Nah, kalau uji tiap komponen langsung 5 titik, oh gini. Kalau secara global ya, kalau ini kan masing-masing titik nih. X sendiri, Y sendiri. Tapi kalau uji komponen langsung 5 titik, maka Anda harus mencari deltanya ini masing-masing sampai 15 komponen X, Y, Z, Cila, X, Y, Z, Tanjung Mas kali 5 titik ini berarti ada 15. Nah, ini nanti segmanya itu Anda bisa mencari ini segmanya ini kan segma deltanya untuk masing-masing.
Ini kan misalnya ketemunya tiga, ini dua lah, ini kan satu dan seterusnya ya. Untuk 5 titik gitu, maka rata-ratanya adalah selisih D dibagi N, 5. Kok 5? Salah no. Oh, sorry, sorry. Gini, saya akan bisa menyebut ini 5 kalau dibedakan. X-nya dulu sendiri, kemudian nanti Y-nya sendiri dan Z-nya sendiri gitu. Nah, kalau untuk kasus ini X-nya dulu, dan ini akhirnya lakukan juga dengan uji T. Berarti keputusan yang E ini hanya mengatakan secara global bahwa terjadi pergerakan atau tidak pergerakan komponen X gitu. Kita tidak tahu per titik gitu kalau yang nomor E ini. Tetapi kalau yang ini ujung masing-masing titik masing-masing komponen kita sampai bisa oh X-nya Cila geser, X-nya T Tanjung Mas tidak gitu. Kalau yang ini masing-masing komponen ini. Itu ya. Oke. Hmm, ini sing. Oke, ini yang kesebangunan pergeseran titik pantau. Oke, ini sudah komplit ini berarti. Nah, selanjutnya sekarang kalau kita menggunakan uji global kesebangunan jaring, ya, model matematikanya ini. X kala 2 dikurangi X kala 1 harusnya sama dengan nol, nek nggak ada deformasi gitu. Jadi ini metode kondisi. Ini masing-masing punya V. Nih, sehingga model matematikanya menjadi ini dan ini adalah persamaan kondisinya. UD itu adalah linearisasi terhadap V ini. Nih, ini V-nya. Lah, urutannya terserah Anda. Mau XY, XY, X dulu semua, Y dulu semua, apa Z dulu semua, atau per apa ya, per titik, silahkan. Jadi nilai ini tidak harus sama, tapi harus sesuai dengan VD-nya. Kalau Anda linearisasinya terhadap X, X, Y, Y, Z, Z, boleh juga gitu. Sampai sebanyak 5 titik. Ini contohnya hanya satu titik ini. Kalau ini satu titik ya. Kalau 5 titik ya ke bawah ini. Ininya semakin besar ini nih. Kalau 5 titik ini. Oh habis. Spidole. Oke, sampai di sini. Anda ditanya ada sampai sampai bentuk matrik UD, VD sama D ada yang ditanya? Ini janjane itu ya. Ini tuh pelajaran mata kuliah hitung perataan lanjut. Nih Anda ikut perataan lanjut, wah, menyelesaikan deformasi itu gampang banget gitu. Oke ya, ini saya ulangi. Ini karena X nih, ini X, maka nilainya 1. Karena ini Vx ini -1. Y-nya udah jelas nggak ada. Di persamaan kedua, X-nya nggak ada, Y, X untuk kala 12 nggak ada, yang ada Y kala 13 dan Y kala 12. Dan seterusnya. Ini adalah contoh satu titik. Kalau 5 titik Anda harus menyesuaikan. Oke. Oke, ini uji kesebangunan jaring. Nah, nanti ini urutannya adalah kofaktor dari nilai
Kofaktor itu adalah ketelitian ya ini. Nih, diperoleh dari matrik varian kovarian perataan skala 12 dan 13. Lah ini loh. Ini kan ada nih. Ini siman baku, ini siman baku gitu ya. Ini simpangan baku diperolehnya dari sini. If- Ki itu ini. Nah, menghitung nilai varian pergeseran, ini nanti hasil perataannya kala satu dan kala 2. A posteriori varian kala satu dan kala 2. Nah, kebetulan karena ini kan perataannya udah ketemu ya. Jadi Anda nggak tahu nilai apa namanya a posteriori kala satu dan kala 2 nggak tahu ya wes Anda asumsikan berapa aja nilainya begitu ya. Nih, kenapa ini nggak didapat? Karena Bu Yeni udah langsung ngasih hitungan hasil perataannya gitu. Tapi kalau a posteriori pergeseran itu dihitung lagi ini dari sini. VD ini QD gitu. Di uji globalnya adalah bentuk jaringan tidak mengalami perubahan. Artinya, a posteriori pergeseran itu sama dengan a priori pergeseran. Kalau bentuk jaringan mengalami pergeseran berarti dia lebih besar, begitu. Kemudian Anda nilai ujinya Anda hitung ini nilai ujinya ditolak kalau dia lebih besar dari nilai Fisher. Artinya kalau lebih besar berarti apa namanya yang ditolak kan H0 toh. Nek ditolak nol berarti yang diterima HA-nya maka dia mengalami pergeseran. Jadi artinya ini sama dengan uji global tetapi uji global untuk pergeseran. Kemudian selanjutnya adalah nilai pergeseran titik pantau. Menyusun hipotesisnya adalah titik I mengalami pergerakan dan titik I tidak mengalami dan ini mengalami. Anda menghitung rumus WD-nya, ini kan sudah tahu tadi semuanya dari sini gitu. Anda masukkan ke sini, kemudian mencari ND gitu, sehingga ND-nya dari sini, ini untuk di sini. Kalau H0 diterima berarti tidak bergerak. Ini adalah satu set komprehensif. Anda kalau skripsi tentang deformasi ya kayak ini gitu. Cuman datanya banyak titik gitu aja nih, selesai gitu. Sudah selesai untuk misalnya Anda mengukur Candi Prambanan, Candi Borobudur ya asalkan ada dua koordinat dengan masing-masing simaan baku gitu ya. Ya sudah, itu analisis deformasi. Nah, yang ini nanti besok minggu hari Jumat aja nih ndak apa ya kebanyakan nih. Oke. Nah, tugas Anda nih lakukan sampai F untuk soal yang ini gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Atau apa ya yang masih bingung gitu. Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini waktunya sampai Jumat minggu depan tugasnya ini.
Tugas satu dari saya. Oke. Sekarang tak cari anu ya, si master ya. Kehadiran mahasiswa. Ini kita itu minggu keberapa tuh? Kok lupa ya? Yang satu udah isi. Oh ini skip minggu keempat ya?